Selanjutnya kita simak pengantar dari Ketua Umum Maskom, yaitu Masyarakat Kompetensi Nasional, Bapak Luluk Sumiarso, di mana beliau ini sudah malang melintang mulai dari Dirjen Listrik, Sekjen ESDM, Dirjen Migas, staf ahli Menteri Bidang SDM, dan banyak sekali yang beliau sempat jabat, termasuk di Komisaris PGN, PLN, Pusri, dan Pertamina. Kepada Bapak Lulu, kami silakan, Pak. Oh iya, ya. Sudah, Pak. Sampun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto, Bapak Ketua Lembaga Kajian Nawacita, Bapak Kapusdiklat, Pak Kartika Wardani, dan Pak para peserta dialog nasional online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mendapat bagian untuk mengantarkan diskusi, jadi kami akan menyampaikan melihat judul dari dialog ini adalah mencetak SDM unggul menuju Indonesia maju. Saya mencoba untuk memberikan framework ya agar nanti kita lebih mudah memahami keseluruhan aspek yang akan disajikan oleh para pakar nanti di bidang masing-masing ya. Mencetak SDM unggul menuju Indonesia maju berarti kami ibaratkan yang kita tuju adalah zaman Indonesia maju ya. Ke depan nanti kayak apa seperti apa lah. Kita ini akan menjemput zaman itu ya. Sedikit kami sampaikan, Maskom adalah kumpulan dari teman-teman yang bergiat di bidang masyarakat kompetensi, di bidang kompetensi, ada yang di birokrasi, ada yang di korporasi, ada yang di lembaga pendidikan. Jadi kami bersama-sama sebagai pemangku kepentingan kompetensi membahas berbagai aspek di bidang kompetensi, dan kami menyampaikan gagasan-gagasan. Tentu saja kami adalah sebagai lembaga yang non-government, kami hanya menyampaikan pemikiran, eksekusi itu tetap di tangan otoritas, yaitu bapak-bapak atau ibu-ibu yang bergerak di bidang pembuatan kebijakan dan regulasi. Ya. Tadi apa? Bisa jalannya. Nah ini. Kami akan mulai dari permasalahan ya. Jadi permasalahan dalam mencetak SDM unggul ya. Secara singkat saja kami highlight. Belum ada persamaan persepsi tentang hal-hal terkait kompetensi. Masalah kompetensi aja sebenarnya kan selama ini yang dikenal adalah skill, knowledge, attitude ya. Di dalam attitude itu tadi disampaikan oleh Bapak Kapusdiklat ya, bicara kunci, ada macam-macam, ada karakter lah. Mungkin perlu diperjelas kata attitude itu ya, dan nanti akan kami sampaikan juga. Sebenarnya ada satu hal penting yang justru penting sekali karena kita mempunyai skill, knowledge, and attitude ya, tanpa dilandasi dengan akhlak mulia ya, itu kompetensi itu mungkin akan berjalan tidak sesuai dengan kita harapkan. Penggunaannya akan menjadi salah ya. Kedua adalah belum harmonisnya peraturan perundang-undangan karena dibuat oleh berbagai kementerian. Pada waktu membuat, mungkin pada waktu sinkronisasinya kurang, sehingga ada beberapa yang belum pas betul gitu antara yang satu dengan yang lain, dan ini ketahuannya setelah ada implementasi di lapangan. Tiga adalah tidak harmonisasi tadi diselesaikan secara pendekatan kewenangan, jadi dengan peraturan yang masih belum pas tadi, masing-masing merasa mempunyai kewenangan di bidang itu, sehingga akhirnya yang terjadi adalah ya akhirnya sama-sama mendiamkan itu, kalau enggak ya artinya berdebat yang tidak kesimpulan. Nah ini mungkin perlu dilakukan pendekatan yang lain, yaitu melalui pendekatan kesisteman. Dengan sistem yang sama sebagai penjuru atau sebagai penggaris ya, kita membuat tatanan kesisteman yang akan dipakai oleh semua pemangku kepentingan ya. Kami sebut ya, kalau di tingkat nasional itu adalah namanya SISMENA, Sistem Administrasi Nasional, karena ini menyangkut kompetensi. Kami di Maskom menyiapkan yang namanya konsep Sistem Kompetensi Nasional atau disingkat Siskomnas ya. Ini diharapkan dapat menjadi, nanti kita sempurnakan bersama sistem itu untuk jadikan panduan bersama. Jadi kita sepakati bersama dan kita pegang bersama. Sudah ada sasaran tapi belum ada blueprint atau agenda bersama untuk mencapai sasaran, sehingga akhirnya ya
kita mulek itu bahasa Jawanya itu ya berkutat di situ aja. Berkutat. Dan karena ibaratnya orkestra itu tidak ada partiturnya, tidak ada konduktornya, jadi jago-jago semua ini main bareng, tidak satu irama. Nah ini ke depan perlunya blueprint atau itu adalah seperti itu ya. Nah kami hanya satu lembar ini aja sampai yang kami sampaikan, yaitu bagaimana kita menjemput zaman tadi ya. Zaman akan terus berubah sesuai dengan dinamikanya ya. Yang berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Lainnya tetap yang tidak berubah adalah perubahan. Semua berubah. Paradigma berubah. Sekarang pekerjaan yang semula itu di toko sekarang online semua, pesan makanan online, dan adanya pandemi ini lebih mempercepat proses perubahan kita ke kerja serba online. Semua serba online. Dan ke depan seperti apa, yang semula itu perkembangan itu linear, ke depan itu menjadi eksponensial, tidak linear lagi. Tidak pernah bisa dibayangkan berapa peningkatan tenaga kerja, dan yang dulu bisa diekstrapolasi sekarang nggak bisa. Jadi kalau dulu SDM itu adalah sebagai dependent variable dalam pembangunan ekonomi, ke depan sekarang dan ke depan ini menjadi independen. Dia akan menciptakan lapangan kerja, meng-create lapangan-lapangan kerja baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sekarang ini banyak sekali kombinasi itu dari pekerjaan itu. Nah, bagaimana menyikapi perubahan zaman ini? Kita harapkan nanti bisa dijawab oleh para pakarnya. Kita bisa cuek ya, cuek. Biarlah zaman berubah, kita cuek aja. Berarti nanti kita ketinggalan zamannya. Kedua ya kita ikuti aja zaman ya, kita jadi followers ya. Zaman ke kiri kita ke kiri, zaman ke kanan kita ke kanan, zaman maju kita maju, mundur pasti enggak ya. Nah, atau menjadi trendsetter, yaitu menjemput zaman ya. Zaman yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapusdiklat itu kita jemput ya. Nah, untuk bisa istilah menjemput zaman ini diintroduce oleh kawan saya pada tahun 2005, namanya Pak Yus Roslan ya, kawan kuliah di ITB, itu mendefinisikan bagaimana kita menjemput zaman ya. Zaman yang untuk bisa menjemput zaman, ibaratnya kita menjemput orang di stasiun ya. Deskripsinya harus jelas seperti apa zaman yang akan kita jemput itu ya. Zaman Indonesia maju itu akan seperti apa ini. Nah, tadi ciri-cirinya sudah disebutkan oleh Bapak pembicara kunci. Seperti itulah yang kita jemput. Nah, untuk bisa menjemput, kita perlu sepakati dulu karakteristik Indonesia maju itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat ya, negara kita yang kaya akan SDM, ternyata kita tidak hanya bisa mengandalkan sumber daya alam saja ya. Banyak negara-negara lain yang tidak mempunyai sumber daya alam bisa maju, sementara negara-negara yang mempunyai sumber daya alam mereka belum maju atau tidak maju ya. Dan SDM tidak hanya sekedar kompeten saja ya, kompeten saja, skill, knowledge, attitude ya, tadi itu aja. Tapi tadi ditambahkan harus cerdas, harus segala macam ya. Saya hanya nambahkan satu aja. Kelebihannya adalah kalau kita semua itu kita kumpulkan, dia harus unggul ya. Unggul itu berarti mampu bersaing, tidak seperti biasanya. Nah, SDM unggul ini akan mampu mengembangkan SDA, sumber daya alam, menjadi sumber daya buatan. Nah, kita mungkin jarang mengenal istilah sumber daya buatan, tapi teman-teman di kalangan Kementerian Pertahanan dan TNI sudah tahu nih, di Undang-Undang Mobilisasi Nasional, selain sumber daya nasional dan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kita masih ada sumber daya lain yang jadi modal kita, yaitu sumber daya buatan, yaitu bagaimana kemampuan manusia, sumber daya manusia itu menggunakan sumber daya alam untuk menghasilkan sumber daya buatan, semisal prasarana dan lain-lain. Sekarang prasarana itu tidak hanya fisik, tapi non-fisik, internet, segala macam itu adalah merupakan sumber daya buatan yang akan menjadi modal kita. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, ya, unggul dan kompeten. Apalah artinya unggul dan kompeten kalau tidak membuahkan hasil. Ya. Jadi boleh kita bicara kita kompeten segala macam, tapi hasilnya nggak ada. Ya, jadi ya harus mampu menciptakan hasil lah. Seperti apa hasilnya nanti kita bisa definisikan. Nah, ini makanya kalau dulu sistem pendidikan dan pelatihan yang lama itu, kalau ibaratnya bahasa Sunda ada namanya kumaha engke ya, didik dulu kumaha engke jadi apa gitu ya. Sekarang ini dibalik ya, ke depan engke kumaha ya, ke depan nanti seperti apa. Dari situ kita start menyediakan tenaga seperti apa,
tadi tenaga unggul, itulah yang akan kita tuju ke depan. Jadi kita udah jelas sekali nanti akan menuju ke situ yang kita sepakati bersama, kita menggunakan platform yang sama. Nah, perlu dicatat bahwa kompetensi ini adalah ibarat ya, ini penting nih, pedang bermata dua ya. Kompetensi artinya apa? Dia bisa dipakai untuk ke negatif dan bisa positif ya, tapi tidak tertutup kalau tidak dilandasi misalnya akhlak mulia, dia akan menjadi kompetensinya dipakai untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Makanya agar kompetensi mempunyai energi positif ya, masih harus ditambah lagi dengan parameter utama yaitu berakhlak mulia. Nah, nanti saya kira teman-teman yang ada ahlinya di situ yang bagaimana berakhlak mulia itu nilai-nilai seperti apa yang kita junjung. Nah, kalau misalnya di Jepang ya ada namanya semangat samurai ya Bushido ya. Nah, itu orang kalau merasa melanggar semangat itu, mereka melakukan ya harakiri ya. Nah, kita mungkin harus punya seperti apa kita itu, semangat kita itu apakah seperti Bushido atau mungkin semangat apalagi yang nanti bisa kita definisikan bersama ya, yang kita sepakati untuk kita jalankan. Nah, untuk dapat sampai pada zaman yang akan dijemput, perlu ada semacam peta jalan ya atau roadmap ya. Sekarang kalau kita jalan aja. Pak Lulu, suaranya ke-mute, Pak. Oke. Otomatis ya. Ya. Nyebut mute itu sulit ya. Saya sebenarnya di-mute gitu ya. Nah, roadmap peta jalan atau cetak biru atau blueprint yang berbasis ke sistem, tidak sembarang blueprint lah. Kelihatannya kita sama-sama membuat blueprint ini, didiskusikan bersama, sehingga masing-masing mendapat tempat yang layak di dalam sistem itu ya. Bukan di sisinya ya. Tempat yang layak di sistem kompetensi sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sehingga enak ya. Dengan adanya kesisteman itu masing-masing tahu proporsinya di mana. Nah, tentunya dialog nasional ini ya diharapkan dapat menghasilkan butir-butir yang penting untuk menyusun agenda bersama ya. Mungkin belum sempurna tapi marilah kita mulai. Ibarat pepatah Cina ya. Untuk mengambil 1000 li atau 1000 langkah, tetap harus dimulai dari li yang pertama, yaitu langkah yang pertama. Ya, jadi prinsip kita harus memperbaiki kapal sambil berlayar. Kita mulai dari nol lagi, desain nggak mungkin. Sudah banyak yang resources yang kita keluarkan, upaya yang kita lakukan. Mari kita lakukan fine tuning ya. Nah, dengan harapannya, dengan para pembicara yang jago-jago nanti akan ketemu, ada yang merumuskan inilah kira-kira butir-butir ya. Misalnya ini nanti dapat disusun menjadi suatu agenda ya. Ya, kalau di lembaga ini punya nawacita ya, nawacita-citanya kita wujudkan dengan misalnya 9 agenda, kalau kita singkat nawagenda kan juga boleh-boleh aja ya. Nah, kami di Maskom Masyarakat Kompetensi telah mengidentifikasi 9 langkah tadi yang nanti akan kami fine tuning dengan masukan dari bahan sekarang ini, mudah-mudahan menjadikan nanti modal kita untuk mendidik agar SDM kita bisa bersaing ya, tidak menjadi jago kandang, juga bersaing di luar negeri. Kalau enggak nanti ke depan ini pasar semakin terbuka, tenaga-tenaga dari luar masuk, kita sendiri tidak siap ya tadi karena cuek atau karena hanya menjadi follower. Harapannya kita menjadi trendsetter sehingga kita bisa mengambil peluang-peluang yang ada. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lulu atas pengantarnya dan pengarahannya. Pengantarnya tentang kompetensi di mana ada skill, knowledge, dan attitude ya. Oke, memasuki acara dialog nasional Nawacita mencetak SDM unggul menuju Indonesia maju dan rangkaiannya akan ada 4 narasumber, maka acara akan saya serahkan sepenuhnya kepada moderator yaitu Bapak Niko Watimena PhD. Sebelumnya saya bacakan sekilas profil moderator ya, yaitu Bapak Niko Watimena PhD. Latar belakang Bapak Niko adalah wartawan The Indonesia Times tahun 73 sampai 83 dan saat ini aktif sebagai dosen senior LSPR Communication dan di Business Institute Jakarta. Beliau juga peneliti, PR trainer dan penulis buku.
memperoleh gelar PhD dari Kent Business School UK pada tahun 2009 untuk isu dan krisis manajemen. Selanjutnya kepada Bapak Niko Watimena, kami silakan untuk bisa memimpin acara dialog nasional ini, Pak. Silakan. Baik, yang saya hormati keynote speakers, narasumber, para peserta dialog nasional sekalian pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kesempatan, atas kesehatan yang diberikan di tengah kesibukan tugas-tugas seharian di tempat bekerja. Semoga kita dapat menjaga seterusnya di tengah keprihatinan, di tengah kondisi masih merebaknya wabah Corona-19. Suatu kesempatan yang berbahagia pada pertemuan virtual yang dihadiri para narasumber dari berbagai keahlian dan kaya akan pengalamannya, pembangunan SDM unggul sangat diinginkan dan harus diwujudkan dalam menyongsong masa depan yang syarat dengan muatan keilmuan dan teknologi dalam memasuki era industri 4.0 yang berbasis jaringan internet. Kita kenal kemajuan teknologi seperti intelijen buatan atau artificial intelligence, machine learning, dan blockchain. Untuk mewujudkan SDM unggul, diperlukan selain kompetensi sikap perilaku yang bermartabat, sebagaimana dipesankan oleh Kepala Negara. SDM unggul yang akan diwujudkan bercirikan sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, dan berakhlak. Hadirin yang saya hormati, secara berurutan, narasumber yang akan memberikan paparan atau memberi jawaban atas pertanyaan adalah Profesor Renal Kasali PhD dari Rumah Perubahan, Profesor Dr. Med AB Susanto dari Jakarta Consulting Group, Profesor Johermansyah Johan dari Institut Otonomi Daerah, dan Profesor Dr. Insinyur Mursidi Wahyu Kisworo dari Lembaga Kajian Nawacita yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. Dan kami juga mengundang para peserta untuk berkontribusi konstruktif dan dalam mewujudkan SDM unggul. Pertama-tama kami akan mengundang Pak Renal Kasali dan kami sudah mempersiapkan ada 3 pertanyaan. Pak Profesor Renal Kasali, pertanyaan pertama datang dari Dr. Rianto Nugroho. Pertanyaannya adalah, kita hendak membangun karakter SDM unggul, tetapi mengapa banyak jenis karakter yang ditawarkan kok kebanyakan copy-paste atau sekedar meniru karakter bangsa lain yang sudah lebih dahulu maju, kaya, dan sejahtera? Apakah semua karakter unggul mengerucut kriteria yang sama atau ada pilihan lain? Bagaimana untuk kita di Indonesia, karakter apa yang khas yang dapat kita kembangkan? Silakan Prof. Renal. Ya, selamat sore Pak Niko, Bapak Ibu sekalian. Semoga saudara semua selalu sehat ya. Terima kasih Pak Niko pertanyaannya. Jadi begini, kalau menurut saya begini, ini kan kita mengacu pada suatu angka yang kemudian perlu distandarisasi untuk dibanding-bandingkan. Tujuan dibanding-bandingkannya itu adalah untuk melihat posisinya ada di mana, ranking kita ada di mana. Itu seringkali terjadi. Human Development Index juga begitu, digunakan untuk membanding-bandingkan, sehingga ada kriteria yang diterima bersama-sama, kemudian itu dibanding-bandingkan. Tujuannya adalah tadi untuk melihat posisi dan kemudian melihat tren. Tetapi setiap bangsa tentu mempunyai tantangan yang tidak sama. Tantangan tidak sama. Misalnya saja kita bicara tentang pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, seringkali kita bicara tentang Norway, misalnya begitu, Finland ya, Finland. Tapi tahukah kita bahwa angka bunuh diri di Finlandia itu juga tinggi, nomor 23 di dunia. Kita boleh cemburu terhadap Singapura, terhadap pendidikannya, terhadap kesehatannya, kesejahteraannya, bahkan angka COVID-nya lebih rendah daripada kita. Tapi tahukah kita angka bunuh diri di Singapura itu nomor 67, sementara Indonesia nomor 158. Angka bunuh dirinya jauh lebih rendah daripada di Singapura, daripada negara-negara yang dianggap unggul, Human Development Index-nya lebih tinggi dan sebagainya.
Jepang itu juga lumayan tinggi, Korea lebih tinggi lagi, itu ranking nomor 4 angka bunuh dirinya. Waktu saya sekolah itu saya temukan ada kawan saya tinggal di satu apartemen, di sebelahnya orang bunuh diri begitu, orang Korea, ya seperti itu. Nah, jadi tidak semudah itu kita membanding-bandingkan karena memang setiap bangsa berbeda-beda. Jepang misalnya itu juga menggunakan cara yang berbeda begitu, karena Jepang ini menghadapi persoalan saat ini penduduk yang menurun, ya penduduk yang menurun, jumlah permintaan anak sangat turun, ya. Tentu saja dengan keadaan seperti itu mereka kemudian mencoba mencari jalan. Salah satunya adalah kalau awal-awalnya Jepang itu adalah menggunakan robot. Ya, kalau sekarang mulai dibuka sedikit itu tenaga kerja migran. Amerika membuka, tetapi di zaman Trump kemudian pasang tembok, ya menutup. Dan persoalannya lain lagi. Ketika suatu bangsa itu diberi kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraannya, diberikan jaminan-jaminan, juga ada persoalan lagi. Di Belanda ketika diberikan tunjangan untuk anak di atas usia 18 tahun, diberikan tunjangan dan kemudian kalau mereka kalau ingin dapat tunjangan harus keluar dari rumah. Apa akibatnya? Akibatnya anak usia 18 tahun ditendang dari rumah. Ikatan orang tua anak kemudian jadi berkurang. Jaminan sosial ditingkatkan. Ya, pada waktu pemerintah Amerika itu ada juru bicara, ada House Speaker-nya namanya orang Republikan itu, Newt Gingrich kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa kalau ingin kaum wanita lebih sejahtera, menikah lagi kata dia. Karena kalau bercerai di sana dapat tunjangan dari pemerintah, tinggal datang ke public aid dapat tunjangan. Jadi angka perceraian di Amerika menjadi sangat tinggi pada waktu itu. Nah, jadi tantangan setiap bangsa itu memang berbeda-beda. Angka boleh digunakan untuk perbandingan, tetapi kita sebagai bangsa mempunyai tantangan sendiri. Itu yang harus kita lihat. Tantangan kita apa? Tantangan kita sebentar lagi adalah ini undang-undang baru keluar, ya, Cipta Kerja. Tapi saudara-saudara juga harap maklum bisa membaca perkembangan disrupsi. Apa yang terjadi dengan perkembangan disrupsi? Terjadi efisiensi dalam industri manufaktur. Rekan kerja manusia nanti adalah robot. Jadi kobot, kolaboratif robot. Nanti ekonomi ke depan ada di desa. Jadi tantangan kita adalah bagaimana menciptakan inovasi pedesaan dan kemudian juga adalah menciptakan kesejahteraan baru dengan versi Indonesia. Karena di barat itu desa itu dianggapnya the future. Indonesia, desa itu dianggapnya the past. Dan sekarang bagaimana kita melihat kesejahteraan dan keunggulan menurut versi kita, yang di satu sisi adalah kita boleh menggunakan perbandingan, boleh kita belajar dari orang lain, tetapi di dalam negeri kita harus melihat sendiri challenge yang dihadapi, potensi yang kita miliki, ekonomi kelautan, ya tentu saja kita harus bangun keunggulan di sektor kelautan. Ekonomi pedesaan kita harus bangun di sektor pedesaan. Kalau memang ada persoalan stunting, kita perbaiki stuntingnya, begitu. Jadi menurut saya memang sangat kontekstual dan harus kita sesuaikan dengan muatan lokal, konteks di mana kita berada. Pak Niko? Prof. Renal, pertanyaan kedua, Prof. Renal. Ya, belakangan ini saya bisa lanjutkan ya, Prof. Renal. Ya. Jadi, belakangan ini setiap perbedaan pendapat dengan pemerintah dihabisi secara hukum atau melalui buzzer, via medsos. Misalnya kasus Najwa Shihab, atau penerapan undang-undang jika yang nampaknya dipaksakan. Padahal ada banyak masukan yang barangkali baik. Bukankah kita sepakat dengan keberagaman dan bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa? Bagaimana pemerintah dapat meneladani kesediaan menerima perbedaan pendapat, terutama dalam kondisi yang berat seperti hari-hari belakangan ini? Ya. Bukankah keras pemerintah, maka akan didapatkan adalah sekedar masyarakat yang patuh karena takut. Bukannya ini mematikan spirit keinovasian, kewirausahaan dan pembaharuan. Atau memang ada sudah seharusnya seperti itu. Karena mungkin perbedaan setelah sedemikian mengancam kehidupan kita bersama, Prof.
Ya, saya kira ini pertanyaannya agak bertentangan dengan spirit yang nomor satu. Nomor satu, kita harus menghargai kepentingan lokal, konteks lokal, tapi nomor dua justru kita menjadi sangat liberal begitu ya. Pertanyaannya menurut saya agak liberal begitu ya. Kalau kebebasan kita ingin seperti sangat bebas, dan itu akibatnya memang adalah tentu adalah optimalisasinya berbeda begitu ya. Kenapa negara-negara yang larinya kenceng itu bisa maju? Karena mereka memang agak otoriter begitu ya. Anda lihat sendiri negara-negara yang kita lihat saat ini. Tetapi bukan berarti saya kemudian setuju otoriter itu. Bukan. Memang kita harus mencari keseimbangan pada bentuk kita. Contoh yang tadi adalah mengenai Najwa Shihab, saya kira itu bukan pemerintah. Saya tidak membaca satupun pejabat pemerintah yang mempersoalkan Mbak Nana begitu ya. Tidak ada. Bahkan saya melihat Pak Terawan juga tetap sembunyi menurut saya. Pak Terawan tetap sembunyi, tetap seperti itu begitu ya. Yang mempersoalkan adalah ada relawan-relawan atau ada para pendukung. Ini kan perang para pendukung menurut hemat saya begitu ya. Dan kita yang berada di publik selalu menjadi sasaran. Sekarang hari ini siapa yang nyaman membela maupun menyerang undang-undang hak cipta? Siapa yang nyaman? Saya baca di grup-grup besar UI, semuanya merasa membela salah, menentang salah. Ya, padahal kan undang-undang itu tidak semuanya jelek, tidak semuanya sempurna. Pasti ada kesempurnaan, ada kekurangan di sana. Dan yang kita punya pintunya adalah di Mahkamah Konstitusi. Lakukan judicial review pada salah satu pasal yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, begitu ya. Tapi yang dilakukan oleh bangsa kita semuanya adalah ingin cepat-cepat menunjukkan bahwa dia yang lebih benar daripada yang lain. Kenapa ini semua terjadi? Sebetulnya ini adalah yang disebut dalam era MO. Ya, saya pernah mengulasnya, melakukan riset. Saya bilang ini era #MO, mobilisasi dan orkestrasi. Ketika generasi sekarang tidak memerlukan lagi investasi untuk melakukan mobilisasi opini, maka setiap orang sudah mempunyai panggung. Dulu saya berjuang bertahun-tahun supaya tulisan saya bisa masuk di Kompas, dikembalikan, dikirim pakai kartu pos oleh Kompas, ya, dikembalikan, bertahun-tahun. Naskahnya pun dijaga oleh editor, begitu ya. Diperiksa oleh editor satu menolak, maka tidak jadi lagi, judul bisa dirubah, naskah bisa diminta diperbaiki, kalimat bisa diminta disempurnakan, dicek lagi, ada yang validasi. Itu seperti itu. Tapi tidak bisa semua orang punya koran, karena koran itu adalah satu investasi besar, televisi investasi besar. Hari ini seseorang mempunyai media begitu bebas di negeri kita, tanpa tidak perlu izin, ya, satu tidak perlu izin. Yang kedua tidak perlu investasi, semuanya hanya mobilisasi saja. Satu ada namanya super apps di sini yang bantu kita, broadband networknya disediakan oleh Telkom, kemudian ada big data pakai cloud, kita tinggal taruh datanya di cloud, bisa dipakai algoritma, pakai search engine, langsung kemudian setiap kali buka itu yang paling atas, kita bisa atur, sehingga dengan begitu Billy Syahputra bisa mewawancarai Nikita Mirzani, dan penontonnya 11 juta, kaya raya dia, karena subscribernya tinggi sekali. Ya, tidak perlu dia berbahasa Inggris bagus, ngomongnya bisa salah, tapi tiba-tiba jadi seru. Atau misalnya ketika Deddy Corbuzier mewawancarai Dinar Kendi, ya, Dinar Kendi menjadi populer sekali podcastnya, yang nonton banyak sekali karena hari itu dia bilang katanya dia tampil tanpa memakai bra, begitu, seperti itu ya, sensasi seperti itu. Nah, itu dalam waktu singkat setiap orang bisa mempunyai media hari ini. Nah, maka ketika kita menjadi orang yang tampil di media, termasuk Mbak Nana dengan segala hormat adik saya di UI, itu adalah harus siap bahwa kita ini dianggap menjadi ancaman, kita menjadi korban mobilisasi dan lain sebagainya. Saya juga pernah mengalami itu. Saya diminta oleh yang terhormat kawan saya, Saudara Arif, Rektor IPB. Baru saja dia diangkat jadi rektor, kemudian dia mengundang saya bicara di IPB. Saya diterima dengan baik oleh mahasiswa. Setelah selesai mereka ingin berfoto bersama. Ya, kemudian minta tanda tangan, saya diajak makan oleh Pak Rektor. Besoknya, sorenya itu juga saya dapat berita beredar di media massa, Renald Kasali diusir dari IPB katanya. Ada yang mobilisasi, ya, ada yang mobilisasi, dan itu adalah common bagi kita tampil di publik itu selalu akan menghadapi seperti itu. Jadi Pak Jokowi kurang apa? Pak Jokowi kurang baik apa? Ya, apa yang dikerjakan Pak Jokowi semua dianggap salah, tapi yang membela dia begitu banyak begitu. Jadi
publik sekarang bisa mengorkestrasi seperti tadi Pak Lulu mengatakan itu orkestrasi begitu ya, tanpa partitur, tanpa tanpa dirigen begitu ya Pak Lulu ya. Jadi kita dimobilisasi oleh setiap orang. Sehingga belakangan ini saya lebih senang buat buku atau buat video pendek yang orang tidak bisa berkomentar begitu ya, daripada saya dikomentari dengan segala macam pikiran yang lucu-lucu kadang-kadang. Ya, lucu-lucu. Saya mengatakan dalam era COVID ini yang orang tidak perlu takut dengan resesi karena inflasi sangat rendah. Terus ada yang komentar, kok Pak Reinhard ngomongnya masih inflasi sih? Orang kenyataannya kita sudah deflasi, dia bilang begitu ya. Mumet nggak itu menjelaskannya begitu? Karena tiba-tiba orang punya ide berkreatif untuk berdiskusi sesuatu yang sama tapi seakan-akan berbeda begitu ya. Jadi kita yang berada di publik itu biasa saja begitu, seperti itu. Saya lihat Pak Jokowi juga tidak minta sensor. Mbak Nana ketika dituntut oleh salah satu relawan begitu ya, terus kemudian polisi malah kemudian mengatakan tidak tepat diajukan ke polisi, seharusnya diajukan aja ke Dewan Pers begitu ya, seperti itu. Jadi menurut hemat saya ini adalah fenomena yang harus kita hadapi bersama-sama. Ya, seperti pada saat demo-demo besar hari ini itu adalah realitas demokrasi itu justru terjadi. Nah, dalam realitas demokrasi biasa tembur-tembur seperti ini dan ada undang-undang ITE. Tentu saja kita spiritnya di timur harus menjaga tata krama, tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh menghasut ya dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dituntut, yang ditangkap adalah yang menghasut, yang apalagi ya, menghasut, mengadu domba ya, mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Saya kira kalau hal itu wajar-wajar saja. Kita orang timur seperti itu. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir ketiga dari Ibu Heni Liliwati. Pertanyaannya ini, Pak, berbicara tentang SDM unggul, maka apa yang dimaksud dengan manusia unggul itu sendiri? Itu pertama, itu pertanyaannya. Tapi sini dia menjelaskan lagi, manusia unggul dapat ditempuh melalui berbagai jalur, diantaranya yang sering dilakukan melalui pendidikan formal. Fenomena yang berkembang di dunia kerja, ya awalnya ditanyakan ijazah, kemudian ditanyakan sertifikat kompetensi. Sekarang perusahaan-perusahaan besar dunia mempertanyakan kepada calon pencari kerja bukan lagi ijazah yang dipunyai atau level sertifikasi kompetensinya, namun yang ditanya adalah apa yang dapat kamu lakukan untuk perusahaan saya. Ya, bila kita menyimak apa yang disampaikan oleh Jack Ma tentang transformasi pendidikan, bahwa bukan knowledge driven, but wisdom driven. Sehingga kompetensi bukan lagi dalam pengetahuan, tetapi dalam hal kreativitas, imajinasi, berpikir mandiri. Ya, pertanyaannya bagaimana desain kurikulum dunia pendidikan kita, tenaga pengajar dan metode pengajarnya seperti apa, Prof. Renal? Iya, pertanyaan lengkap, satu paket ini namanya omnibus questions ya. Sudah diurutkan ke bawah, saya kira sangat sistematis. Setiap zaman pengertian unggul tidak sama. Saya jadi teringat dengan kawan saya, ada seorang antropolog, Pak siapa itu ya, Pak Michael kalau salah, mantan duta besar di Kolombia kalau tidak salah, di Papua. Dia mengatakan pada saya, di sini ada kepala suku namanya Big Man katanya. Dulu Big Man itu adalah orang yang kuat, orang kuat. Jadi kalau perang antar suku dia yang paling kuat, sehingga dia paling lincah, paling gagah, paling bisa menjaga sukunya dari serangan suku lain begitu ya, fisik ya. Tapi sekarang yang disebut dengan big man itu adalah orang kaya, orang yang punya uang, yang banyak emasnya misalnya begitu ya. Sehingga salah satu bupati ada di Jakarta, kita lihat itu berkalung emas tebal-tebal begitu ya, seperti itu. Nah, pada zaman dulu yang disebut dengan manusia unggul itu adalah tadi, physically dia kuat. Sehingga kalau kita lihat David versus Goliath yang diturunkan pada waktu perang dengan bangsa Filistin itu adalah Goliath yang badannya besar. Begitu. Belakangan diulas oleh seorang penulis yang badannya besar itu biasanya matanya rabun, ya, yang tinggi besar ya, kan ada orang yang gigantic gitu ya, mempunyai DNA dia raksasa, rapuh, dihadapi oleh Daud begitu ya, kalah hanya dengan modal selepetan begitu ya. Nah, jadi
kemudian yang disebut unggul adalah yang lincah. Tadinya adalah fisik kuat. Pada zaman pertanian, zaman itu dulu memang itu yang unggul adalah laki-laki dan fisik. Tapi begitu revolusi industri, saya loncat aja deh, langsung aja ke revolusi industri. Revolusi industri itu menggantikan otot dengan mesin, yang mengakibatkan di puncak revolusi industri, kaum perempuan masuk ke dunia kerja dengan mudah. Kenapa? Karena yang dihargai sekarang bukan lagi otot, begitu. Yang dihargai bukan otot, yang dihargai itu adalah ini dan keterampilan, begitu, ya, keterampilan dan pengetahuan. Nah, pada masanya kita percaya yang disebut unggul itu adalah IQ, kecerdasan kita anggap. Kalau orang cerdas dia bisa sampai berpendidikan tinggi, begitu ya, pendidikan sampai tinggi. Tentu saja ketika siapa itu ya, Roosevelt kecilnya itu dia tidak bisa sekolah dengan baik sampai ayahnya membuat tempat gym di depan rumahnya dan diajak keliling ke beberapa negara supaya asmanya sembuh. Dan karena dia rapuh sekali tulangnya, kemudian ayahnya bilang, kamu boleh pinter, ya, dia sekolahnya bagus, kamu boleh pinter. Tapi kalau fisik kamu tidak kuat, maka kamu tidak bisa, maka ilmu kamu tidak bisa membawa kamu ke dalam posisi yang lebih puncak. Sejak saat itu dia berlatih, dia terkenal di istana, di White House, ya. Dia kalau ada tamunya negara datang, diajak judo, ya, dia jagoan judo, diajak berenang. Orang manusia yang polio dan tadi punya banyak kelemahan secara fisik itu melatih dirinya supaya dia tidak hanya cerdas, tetapi juga dia fisiknya kuat. Oleh karena itu dalam ilmu human capital investment, ya, saya kira Sri Mulyani termasuk belajar itu, beberapa ekonom kita belajar human capital investment. Saya sempat ketemu dengan profesor yang sama di Illinois pada waktu itu. Kita belajar yang disebut human capital investment untuk membuat bangsa unggul itu adalah pendidikan kesehatan. Dua tuh waktu itu, pendidikan kesehatan, ya. Nah, kesehatan adalah juga fungsi dari gizi, ya, gizi dan juga ototnya sehat, dilatih dan sebagainya. Nah, tapi pada waktu itu kita percaya kecerdasan itu cuma satu, yang namanya IQ. Dan kalau orang cerdas, maka dia bisa mengejar pendidikan lebih tinggi. Waktu saya diterima di salah satu SMA yang menurut saya agak elit di daerah Menteng, saya diterima berdasarkan tes IQ waktu itu. Dan semua orang bilang, wah kalau lolos di situ pasti IQ tinggi katanya, ya. Dan kita bisa terus sampai ke perguruan tinggi. Kita berpikir IQ itu sama dengan satu-satunya kecerdasan, dan itu pengetahuan itu tercermin dari IQ. Hari ini ilmu pengetahuan telah bisa memisahkan antara beragam kecerdasan, dan ternyata kecerdasan bukan hanya satu, ya, bukan hanya itu. Ternyata ada banyak kecerdasan. Human development ini kemudian didefinisikan. Pemahaman tentang otak manusia semakin besar, ilmu yang namanya neuroplasticity tumbuh begitu pesat, ya. Kemudian juga teknologi merubah, sehingga sekarang dipisahkan. Ternyata banyak ditemukan, studi-studi mulai menemukan orang yang IQ-nya tinggi belum tentu akan berhasil dalam hidupnya karena dia tidak mempunyai EQ, SQ dan seterusnya. Human development perjalanannya menemukan ternyata tidak bisa take it for granted manusia berbakat itu. Ada 10.000 jam manusia harus berlatih untuk mendapatkan suatu skills. Ada sel otak yang perlu distimulasi supaya bisa berkembang. Belakangan ditemukan oleh para ahli neuroplasticity bahwa otak manusia itu berbeda dengan mamalia lain. Mamalia lain itu begitu lahir langsung bisa berenang. Misalnya lumba-lumba langsung bisa berenang. Kerbau langsung bisa berjalan. Hanya perlu berapa detik anak kerbau sudah bisa berjalan. Anak rusa sudah bisa berjalan. Manusia lahir tidak bisa berjalan, tidak bisa berenang. Itu perbedaannya. Kenapa? Sel otaknya hanya titik-titik. Dan supaya bisa ada sinapsnya yang jadi bakat, jadi pengetahuan itu, maka diperlukan gizi. Sehingga itu kualitas sinapsnya itu tercermin dari gizi sejak anak dikandung. Jadi gizi orang tua penting sekali untuk melahirkan manusia unggul. Kemudian setelah lahir, orang tuanya mendampingi tidak, sehingga anak-anak itu rasa curiosity-nya dibangkitkan. Dikatakan kalau seorang tua kalau seorang anak mengajukan pertanyaan dan orang tuanya hanya mampu memberikan jawaban yang kemudian anak itu berhenti bertanya, maka dia telah membunuh masa depan anak-anak itu. Sinapsnya tidak berkembang begitu, titiknya tinggal titik.
Oleh karena itu, maka sejak kecil seorang tua harus pandai membuat storytelling dan kemudian bisa menyampaikan sesuatu pada anak, dan anak itu jadi curious gitu, bertanya, kreatif. Bahkan sekolah mulai dirubah, taman kanak-kanak disarankan tidak banyak gambar-gambar, tidak banyak warna, karena warna itu adanya di kepala anak-anak, biarkan anak-anak berkreasi, berimajinasi. Main dengan balok, baloknya itu tidak boleh berwarna, balok itu tidak boleh macam-macam, tapi nanti mereka berkreasi. Mulai diperkenalkan alat permainan edukasi untuk melatih anak-anak yang nantinya sampai membangun integritas, matematikanya diajarkan bukan dengan papan tulis, tapi dengan bermain begitu ya. Nah, akhirnya sekarang orang dewasa sudah mulai belajar dengan metode bermain, namanya gamification, gamifikasi. Jadi dengan game, anak-anak di Washington State University bisa memutus mata rantai virus, begitu ya. Jadi game ternyata tidak boleh dilarang karena anak-anak berubah sekarang menggunakan teknologi digital, gitu. Dan ternyata sekarang perang pun sudah pakai game, ya, pakai drone itu perang itu, ya. Sudah digunakan metode pendidikan militer itu sekarang pakai game, ya. Di kedokteran juga sudah pakai game, biologi sudah pakai, maksudnya pakai VR begitu ya, ada VR seperti kita main game begitu. Pesawat terbang Airbus sekarang mengemudikannya sudah pakai joystick, ya. Jadi dikembangkan oleh anak-anak yang kecilnya main PlayStation begitu. Teknologi mengubah cara pandang manusia sehingga pandangan kita tentang manusia unggul menjadi berkembang. Dan ketika itu kemudian Pak Fasli Jalal mulai berpikir pada waktu itu dan antara lain mendorong lahirnya PAUD begitu ya. Dan anggaran PAUD lama-lama terus kemudian ditingkatkan terus dan akhirnya metode belajar sekarang mulai kita lihat ada polanya yang baru begitu ya. Nah, mulailah sekarang kita bicara bahwa manusia unggul tidak cukup hanya pendidikan, tapi juga keterampilan. Coba bisa bayangkan sekarang yang mempunyai digital talent di dunia itu adalah India. Kalau kita pergi ke Silicon Valley, bahkan kita mau beli makanan saja di supermarket di Silicon Valley, namanya Whole Foods, dia punya Amazon, itu banyak sekali masakan India di situ. Kenapa? Karena banyak orang India tinggal di sana, direkrut oleh Silicon Valley, perusahaan-perusahaan the best. Coba lihat CEO yang ada di G9 itu ya, Group of Nine atau G Mafia, Google, M-nya apa itu ya? Google, Microsoft, A-nya Amazon dan seterusnya, Facebook dan sebagainya. Itu orang India CEO-nya itu begitu, India dan Yahudi begitu. Karena gizinya, metode pendidikannya, orang tuanya belajar, ibu hamil belajar untuk melahirkan manusia unggul. Sementara Romania di zamannya Ceausescu sebelum Perang Dingin berakhir itu memperbanyak SDM dan Ceausescu, seorang diktator dari Romania, mengatakan kepada rakyatnya, punyalah anak sebanyak-banyaknya dan serahkan kepada kami. Tapi begitu tembok Berlin jebol dan tentara NATO masuk ke Romania, ditemukan anak-anak di panti asuhan yang dikumpulkan oleh diktator Ceausescu itu yang tadinya dipersiapkan untuk jadi militer, ternyata rata-rata itu adalah anak-anak idiot. Anak-anak itu jadi idiot. Kenapa idiot? Karena hanya dikasih makan ya satu suster untuk kira-kira 50 anak. Anak-anak itu tidak berinteraksi. Sel otaknya tidak berkembang, tidak diberikan stimulus, tidak diajak bicara, tidak belajar verbal. Hanya dikasih makan supaya fisiknya kuat. Ternyata jadi idiot. Otaknya tidak berkembang begitu. Nah, jadi dengan menempatkan ini semua, saya harap Ibu tadi menjadi lebih paham bahwa definisi manusia unggul dari masa ke masa berubah. Tadinya fisik menjadi sekarang skill itu apa artinya, pengetahuan apa artinya, begitu ya. Kemudian gizi itu juga menjadi penting. Pilihan pekerjaan. Teknologi yang mengikuti setiap zaman. Hari ini adalah teknologi digital. Nanoteknologi, teknologi digital, data science menjadi penting. Tiba-tiba matematika menjadi sangat penting sekali. Matematika tapi ditambah lagi dengan pemahaman tentang behavioral begitu ya. Strategi menjadi sangat penting. Kedepan bioteknologi akan penting. Jadi siapa yang berhasil menunggangi gelombang hype yang lagi tinggi ini, ya dicocokkan dengan kebutuhannya, itu akan menghasilkan ya manusia-manusia unggul yang cocok seperti itu. Dengan penjelasan itu saya menutup dengan mengatakan apapun juga adalah relevansi. Yang paling penting adalah keep it relevant. Saya boleh satu pertanyaan, just one final question pendek, Prof. Ya. Apa pendapat Prof dengan SDM unggul berkarakter?
What does that mean in your definition-nya apa menurut Prof? Ya. Berkarakter bagi saya adalah ada dua elemen di situ. Yang pertama adalah elemen integritas, ya, trust, integritas, begitu ya. Dan yang kedua itu adalah memiliki sesuatu yang sifatnya distintif, keunikan yang diakui begitu dan bisa diterima. Sebab manusia semakin kalau ingin naik terus ke atas harus bisa dipercaya. Ya, jadi lihatlah pada contoh nabi-nabi besar kita. Kalau saudara beragama Islam, maka Nabi Muhammad itu contohnya adalah Al-Amin, bergelar Al-Amin, artinya yang dipercaya. Manusia kalau tidak bisa dipercaya, tidak akan dapat tempat dalam apapun juga. Jadi karakter itu artinya adalah dapat dipercaya, dan yang kedua adalah distinktif. Dia memiliki sesuatu yang berbeda, unik, dan keunikan itu diakui sebagai suatu kekuatan. Saya kira bukan hanya beragama Islam yang mengakui bahwa pentingnya integritas, pentingnya dapat dipercaya, yang agama Kristen, ya, agama Hindu, Buddha, semuanya mengedepankan pentingnya karakter seperti itu tadi. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Pak Niko. Pak Luhut, menarik kita sekali selalu. pertanyaan. Ya. Ini kalau nggak puas-puas kalau nanya, Prof. Banyak sekali berkembang. Mas Toto, Terima makasih kasih dan lagi. mudah-mudahan Pak itu sangat Samsul, bermanfaat buat kita makasih semua. saya mengajar, saya mohon izin pamit. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Renal Kasali, PhD. Terima kasih. Untuk Saya izin Terima pamit. kasih, Prof. penjelasannya yang luar biasa.